Halo guys, assalamualaikum. Senang banget udah hari Senin, itu berarti aku harus kasih hal yang spesial buat kalian semua. Nah, di video kali ini aku bakal kasih ke kalian informasi soal pengertian kriminologi, reaksi aku pas masuk kriminologi, mata kuliah apa aja sih yang ada di kriminologi, dan kampus mana aja yang ada jurusan kriminologi. Langsung aja. Nah, sebelum kita bahas soal pengertian kriminologi, kita harus bahas dulu nih persepsi kriminologi yang ada di masyarakat. Apa aja sih? Yang pertama, kriminologi itu berhubungan dengan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana. Yang kedua, kriminologi itu berhubungan dengan polisi karena memberantas kejahatan. Dan yang ketiga, kriminologi itu berhubungan dengan pekerjaan detektif karena mengetahui peristiwa kejahatan. Jadi, persepsi tersebut nggak sepenuhnya salah, tapi kurang tepat. Secara harfiah, pengertian kriminologi itu ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Pada perkembangannya, kriminologi ini berbasis pada ilmu sosiologi. Kriminologi sendiri memandang kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang dipelajari secara sosiologis. Kalau tadi udah belajar soal pengertian kriminologi, sekarang waktunya kita untuk mencari tahu nih mata kuliah apa aja sih di kriminologi. Sebenarnya banyak banget ya mata kuliah yang ada di kriminologi tuh. Jadi karena aku nggak hafal, jadi aku akan kasih lihat kalian. Ini transkrip nilai aku guys, kurang lebih kayak gini modelnya. Nah, nanti aku akan kasih lihat kesini mata kuliah yang ada di kriminologi. Untuk pertama ini ada kurang lebih 144 SKS itu bisa kalian ambil dalam jangka waktu 8 semester lah ya, walaupun aku ngambilnya 9 semester. Apa-apa guys. Oke, lanjut kita ke mata kuliah ya. Yang semester pertama itu paling mata kuliah yang dasar ya, maksudnya mata kuliah yang kelasnya tuh masih gabung sama berbagai macam jurusan, dan mata kuliahnya tuh masih mata kuliah umum kayak misalkan MPKTA, MPKTB kayak gitu. Terus juga pengantar agama Islam itu di kuliah juga dipelajarin guys. Terus juga ada MPK keterampilan gitu, kayak misalkan kalian mau ngambil seni batik atau kalian mau ngambil seni film atau mau ngambil apa gitu boleh. Dan ada juga kayak pengantar ilmu penjurusan gitu, kayak misalkan aku kriminologi ya pengantar kriminologi. Terus juga tapi kita juga belajar soal pengantar fakultas, kayak misalkan aku belajar soal pengantar ilmu politik, pengantar ilmu sosiologi, dan pengantar ilmu antropologi itu dipelajarin juga di semester awal. Jadi bener-bener masih mata kuliah yang umum, belum mata kuliah yang kekhususan gitu. Nah, lanjut ke semester 2, kita akan belajar lebih dalam lagi soal jurusan kita. Nah, di sini kita belajar juga soal bahasa Inggris. Jadi kayak ada mata kuliah pengantar bahasa Inggris juga gitu kalau di zaman aku ya, di semester 2. Terus juga ada lanjut ke mulai nih ke teori-teori kriminologi kayak gitu. Terus di semester 3 baru kita belajar soal lebih dalam lagi soal kriminologi terkait dengan hukum, perbedaan kriminologi dengan hukum pidana dan hukum acara pidana gitu. Jadi penempatan kriminologi sendiri gitu di antara hukum pidana dan hukum pidana Indonesia gitu. Jadi bener-bener yang beda kayak gitu loh. Jadi di sini dijelasin di semester 3 baru kita bisa dapetin dan baru kita bisa membedakan gitu kenapa kriminologi itu beda dengan ilmu hukum, terus di mana celah kriminologinya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga bahas tentang kenakalan anak. Kita juga bahas soal hak asasi manusia. Kita juga bahas tentang filsafat kriminologi sendiri. Terus juga kita bahas juga tentang pengantar statistik. Sebenarnya di jurusan lain juga mungkin belajar ya kayak pengantar statistik yang kuantitatif kayak gitu loh, yang statistik sosial kayak gitulah ya. Aku udah lupa banget dan itu susah pelajarannya sumpah. Oke, lanjut. Di semester keempat, ini udah mulai belajar soal kriminologi banget lah gitu, kayak yang nggak ada di jurusan-jurusan lain, kayak misalkan penologi,
kayak gitu. Terus juga strategi pencegahan kejahatan. Terus nanti kalian belajar juga tentang perlindungan anak gitu. Terus juga perempuan dan keadilan. Ada lagi sosial peradilan pidana. Terus juga ada kebijakan kriminal. Terus juga ada viktimologi. Wah, banyak banget deh. Terus di semester 5 kalian lebih dalam lagi soal kriminologi terkait dengan metode penelitian yang ada di kriminologi, terus juga bagaimana kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh white collar crime kayak gitu. Terus juga ada tentang polisi dan pemolisian kayak gitu. Terus juga ada soal sosiologi kepenjaraan nasional, terus teror dan terorisme, terus ada lagi pengendalian sosial kejahatan, jurnalistik investigasi, dan tunggu, semester 5 ini kita udah mulai ngambil penjurusan. Nah, jadi yang ini tuh kayaknya aku mata kuliah belanja. Jadi ini tergantung kalau misalkan kalian nanti di kriminologi milih jurusan apa, masuk peminatan apa maksud aku. Karena ada 3 guys di kriminologi sendiri, peminatannya ada 3. Yang pertama itu ada penegakan hukum, terus ada jurnalistik, terus ada transnasional. Nah, kalau aku sendiri waktu itu milih yang penegakan hukum. Teman aku juga ada yang ngambil jurnal, teman aku juga lagi ada yang ngambil transnas, jadi kayak beda-beda gitu. Dan ya tergantung di kalian boleh milih di antara ketiga itu. Nah, perlu aku garis bawahi lagi gitu, selama video ini dibuat belum ada jurusan kriminologi forensik. Ini juga yang menjadi yang menjadi penasaran kalian mungkin, kriminologi itu belajar nggak soal forensik gitu. Nah, sampai video ini dibuat, aku di jurusan aku, di kampus aku belum ada soal kriminologi forensik ya. Oke, lanjut. Nah, di semester 5 ini kita udah mulai belanja gitu ya guys. Kita udah mulai belanja apa yang mau kita pelajarin, yang tergantung apa yang kita suka kayak gitu. Kalau aku sendiri ini ngambil yang soal jurnalistik investigasi gitu. Aku ngambil yang jurnal gitu. Aku ngambil tentang proses pembuatan berita kejahatan kayak gitu. Itu ada ilmunya guys. Jadi benar-benar kayak di sini kita bisa milih kayak 2 matkul belanja yang bebas sesuka kita gitu. Nah, di semester 6 mulai aku belajar soal latihan penelitian kriminologi ini, soal bagaimana turun langsung pas waktu penelitian kriminologi kayak gitu. Di sini kita belajar soal gimana seorang jurusan kriminologi ini belajar buat meneliti tentang penelitian yang akan dibuat nanti di semester selanjutnya kayak gitu. Jadi kayak udah mulai dipelajarin gitu kayak basic penelitiannya kayak gitu. Udah mulai presentasi juga. Nah, lanjut di semester terakhir. Nah, ini baru kita magang dan ada juga soal pemilihan tugas karya akhir atau skripsi. Jadi kalian bisa milih nih mau skripsi atau tugas karya akhir. Nah, untuk pemilihan ini juga tergantung sama IP kalian. Kalau misalkan di kriminologi sendiri, kalau misalkan kalian IP-nya nggak sampai 3,5 gitu, nggak cum laude, kalian belum bisa ambil skripsi. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah melewati 3,5, kalian boleh milih skripsi. Nah, aku sendiri milih skripsi. Jadi aku telat gitu guys kuliahnya, jadi kayak 9 semester. Tapi menurut aku worth it kok, karena skripsi itu bukan soal lu cepet-cepetan, tapi soal lu selesai atau enggak kayak gitu. Dan kalau menurut aku pembelajaran yang benar itu ya yang selesai, bukan yang tiba-tiba hilang kayak gitu. Jadi menurut aku nggak di kampus tuh nggak mempermasalahkan kok kalian mau telat, mau lulus tepat waktu atau lulus cepet gitu, nggak dipersoalkan gitu, tergantung kalian aja gitu. Jadi jangan ngerasa sedih, jangan ngerasa insecure kalau misalkan kalian kuliah terus kalian kayak ada masalah, terus kalian ngerasa kalau diri kalian tuh nggak bisa atau nggak mampu buat ngerjain itu. Karena ya enggak gitu, karena aku selalu percaya bahwa setiap proses dari kuliah ini emang ada permasalahan yang nggak semua orang tuh bisa ngerasain, dan itu tergantung ke kalian sendiri. Jadi saran aku dan tips aku adalah kerjain aja yang udah kalian kerjain, lakukan aja maksimal, karena insya Allah pasti akan selesai kok kalau kalian ngerjain itu semua dengan ikhlas dan tulus. Oke, lanjut ke jurusan kriminologi di kampus mana aja sih? Nah, ini nih yang kalian juga pasti penasaran kan. Di Indonesia, jurusan kriminologi itu ada di kampus mana aja sih, Kak?
kayak gitu. Nah, menurut data yang aku peroleh di Forlap Dikti ada 4.494 kampus yang terdiri dari swasta dan negeri ya. Nah, untuk jurusan kriminologi sendiri ini cuman ada di 3 universitas. Ini selama video ini dibuat ya, cuman ada 3 universitas. Yaitu ada di Universitas Indonesia, ada di Universitas Islam Riau, dan ada di Universitas Budi Luhur yang ada di Jakarta. Jadi bayangin guys, dari 4.498-an itu di Indonesia, jurusan kriminologi itu cuma ada di 3 universitas. Kebayangkan betapa limitednya jurusan kriminologi. Entahlah, buat kalian yang belum paham, tenang, karena setiap minggunya aku bakal kasih breakdown lagi soal kriminologi ini. Jadi pastiin kalian udah nge-subscribe channel ini, jangan lupa di like, di komen, sama di share ke teman-teman kalian. Dadah!